Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudana, calon guru penggerak dari SMPN 1 Pamarayan, Kabupaten Serang. Kali ini saya akan menayangkan video tentang tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang wawancara kepada kepala sekolah, bagaimana untuk mengambil keputusan-keputusan dilema etika yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya mau wawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu di SMPN 1 Pamarayan, dan juga kepala sekolah dari SMP 5 Pamarayan, Pak Yusuf Priyatna. Terus yang ketiga saya mau wawancarai kepala sekolah SMPN 1 Cikesal, yaitu Padang Sutarman, dan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Pak Hamdan Taufik. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi calon guru penggerak. Saya Sudana, calon guru penggerak angkatan 11. Iya, boleh. Nanya-nanya lah gitu ya. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, Pak Dana. Gimana Pak Dana? Ya, proses CJP ya luar biasa Pak ya. Dukungan Bapak juga ya, alhamdulillah saya selalu semangat gitu Pak. Amin, amin. Ada pertanyaan nih di sini, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Seperti apa tuh Pak? Oke, terima kasih Pak Dana atas kedatangannya pada hari ini untuk melakukan wawancara. Ya, barangkali sedikit ya saya sampaikan. Jadi dilema etik ya, bujukan moral, sebetulnya itu kan kegiatan terkait benar salah ya. Ini kadang dua-duanya benar. Nah, ini yang membuat keputusan itu harus diambil dengan sebaik-baiknya ya. Jadi dalam mengidentifikasi dilema etik, bujukan moral ya, kalau saya perhatikan di sekolah ini luar biasa banyaknya. Ya, contoh salah satunya ya, dalam pengelolaan anggaran saja ya. Itu sebenarnya banyak sekali dilema etiknya di situ ya. Jadi kegiatan yang memang tidak bisa dianggarkan, contoh ya nih, tetapi kemudian harus kita ya memenuhinya. Itu contoh salah satunya ya, contoh ya. Nah, itu menjadi dilema etik bagi pimpinan ya, khususnya di sekolah ini. Itu kira-kira Pak. Ya, terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana cara Bapak mengajarkan? Oke, baik. Tadi ya terkait kegiatan-kegiatan yang mengandung dilema etik, bujukan moral, tentu ya kita tadi ya saya sampaikan ini harus mengambil sebuah keputusan ya. Ya, barangkali selama ini kalau saya menjalankan itu di dalam pengambilan keputusan, pertama ya tentu kita harus melihat skala prioritas Pak ya. Jadi mana yang dirasa oleh kita itu urgen ya, harus segera dilaksanakan dan yang harus pertama kali dilakukan. Ya, barangkali pertama ya kita harus melihat urgensi dulu ya. Jadi mana yang paling harus segera dilaksanakan. Yang kedua juga Pak, kita harus melihat
dari kegiatan dilema itu mana yang paling minim resiko gitu Pak ya, mana yang paling minim resiko gitu ya. Tentu banyak lagi lah pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Ya, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah. Tentu dalam pengambilan keputusan ya tidak terlepas kita sebagai pimpinan juga kan harus selalu komunikasi ya dengan stakeholder terkait ya. Yang pertama harus dilakukan tentu komunikasi ya. Kita harus banyak menyerap aspirasi dari lingkup stakeholder kita, kemudian termasuk dari guru ya, dari tata usaha, termasuk dari siswa. Terus yang kedua ya, setelah komunikasi koordinasi ya, kita juga tadi harus menentukan skala prioritas tersebut gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang mungkin masih ada waktu dan kemudian itu ditangguhkan gitu ya. Koordinasi dengan warga sekolah. Betul. Terus nih, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa ya? Ini kalau saya melihat ya di sini, jadi hal-hal mengenai keefektifan program itu dapat dijalankan dengan baik ya, tentu kita memperkuat komunikasi ya, terus memperkuat teamwork kita supaya dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran fungsinya gitu ya. Gitu. Nah itu. Terus biasanya kan kalau dalam mengikuti ada tantangan-tantangan Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya tantangan itu ya kalau kita bagi kan bisa ada dua ya, bisa ada tantangan eksternal, bisa juga internal ya. Kalau saya perhatikan ya, nanti barangkali Pak Dana juga akan mengalami, justru tantangan terbesar dalam dilema etik itu terjadi dari internal gitu ya. Jadi bagaimana kita ya istilahnya pakewuh lah ya, kalau dengan internal itu enggak dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan pun bagaimana, maka tadi ya tahapan komunikasi, tahapan kita prioritas, tahapan yang paling minim resiko, nah itu yang harus kita lakukan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal tata kelola juga ya, atau jadwal, sebetulnya kita bisa memilah ya. Contoh kalau untuk masalah penganggaran ini kan memang harus ada jadwalnya ya. Tapi kalau dalam dilema etik menyangkut perilaku warga sekolah gitu ya. Nah ini saya gitu ya, saya pribadi itu tidak ada jadwal secara khusus Pak. Jadi ketika permasalahan dilema etik itu muncul, kemudian kapan kita waktu ada senggang, nah maka saya insya Allah segera gitu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, gitu, fleksibel lah gitu ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Tentu selama ini ya saya merasa terbantu sekali ya, khususnya dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Pertama ya saya terbantu dengan para wakil kepala sekolah gitu ya. Alhamdulillah. Makanya tadi kita perkuat teamwork kita ya,
peran fungsi kepala sekolah. Nah itu alhamdulillah ya bisa memperingan gitu tugas pekerjaan seorang kepala sekolah, sehingga hal-hal mengenai dilema etik itu bisa segera diselesaikan gitu ya. Yang pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Oke, baik. Tentu ya, saya sebelumnya kan tidak hanya bertugas sebagai pimpinan di sekolah ini ya, banyak pengalaman yang sudah-sudah, dan terakhir di sekolah ini tentu pasti selalu ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Salah satunya tadi ya, kita memang di satu sisi misalkan terkendala aturan, tetapi di sisi lain juga hal itu menyangkut kemanusiaan. Nah itu kan contoh dilema etik. Maka pelajaran bagi saya ya, kita tadi ya sebisa mungkin kita sesuai dengan aturan ya, tetapi di sisi lain juga bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, tetapi meminimalisir gitu ya, meminimalisir terjadinya pelanggaran gitu ya, terjadinya hal-hal tindakan yang tidak sesuai aturan. Maka hikmahnya di sini tentu ini sebuah pengalaman yang berharga untuk saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ya sedikit besar timbul kesepahaman gitu ya, jadi mengenai aturan gitu ya, mengenai tugas pokok fungsi kita gitu ya. Nah itu jadi banyak sekali sebetulnya hikmah. Biasa jawabannya. Jadi saya juga pengalaman ya, apa yang mudah-mudahan nanti saya jadi pemimpin dapat Bapak menjadi contoh. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Dana. Waktunya, doakan saya semoga. Amin amin. Insya Allah lancar sukses lah. Tetap Pak. Semangat ya. Pak Dana. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Perkenalkan saya, nama saya Sudana dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Saya ingin mewawancari Bapak yaitu perihal tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya, oke, siap. Terima kasih Pak Sudana. Ya, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, pertanyaan terkait dengan pengambil keputusan yang Bapak lakukan di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Sudana selaku CGP kaitan tentang tugas-tugas modul 3.1 ya. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah memang banyak cara ya, banyak sekali saat ini kondisinya persoalan-persoalan di sekolah. Bagaimana trik dan strategi saya selaku pimpinan tentunya memiliki peran ya, memiliki peran pertama yaitu pemberdayaan wakasek saya ya. Di lapangan tentunya kita harus respon setiap segala persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Banyak sekali laporan-laporan di saya ya tentang beberapa persoalan atau kasus-kasus yang terjadi, bisa saja laporan dari para wakasek saya ya, para wali kelas, guru-guru pembina, bahkan dilihat laporan dari warga sekolah ya, persoalan entah itu kaitan tentang siswa maupun tentang SDM di sekolah saya. Tentunya ini perlu
perlu kita kembangkan, perlu kita carikan solusinya gitu sama-sama ya. Salah satunya adalah kita sekolah harus duduk bersama ya, duduk bersama baik itu dengan para wakasek, para wali kelas, para pembina untuk melihat sejauh mana sih persoalannya. Itu mungkin Pak Sujana. Jadi saya menekankan pada pemberdayaan para wakasek saya, guru-guru wali kelas saya, guru-guru BK, tentunya mereka yang yang secara tidak langsung mau tidak mau ketika saya rapatkan setiap persoalan yang terjadi di lapangan mohon untuk di-list dan dilaporkan ke saya. Begitu juga orang tua. Nah, orang tua beberapa hari yang lalu ya ada laporan juga Pak, kaitan tentang kondisivitas di sekolah, kaitan dengan siswanya. Ini jadi hal-hal seperti itu, kasus-kasus itu bermunculan datangnya baik itu dari pihak intern sekolah maupun dari luar. Itu mungkin. Oh, berarti ya optimalisasi dari SDM Pak ya? Iya betul. Berkolaborasi dengan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya selaku pimpinan harus mencerna lebih baik ya, lebih baik lagi. Kira-kira persoalan apa, baik itu tentang kasus-kasus yang pencernaan kekerasan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya semua persoalan itu memiliki hikmah tersendiri, memiliki masukan sebagai bahan pertimbangan saya untuk mengeluarkan kebijakan atau kebijakan-kebijakan terkait tentang sekolah ya. Tentunya kebajikan nilai-nilai itu semua yang dikembangkan tentunya ada hal yang positif ya, atau memiliki tujuan yang baik atau tidak. Cuman sejauh mana nilai-nilai itu bisa bermanfaat untuk sekolah saya sendiri ya, sekolah sendiri. Kalau memang nilai-nilai itu memiliki kebermanfaatan yang lebih baik, akan saya terapkan, akan saya ambil gitu kan. Kalau misalkan nilai-nilai itu memiliki kebermanfaatannya kurang, ya mungkin saya kurang memperdulikannya atau tidak saya terapkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu tergantung bagaimana kita memaknai persoalan itu dan memaknai kebermanfaatannya sejauh mana gitu. Itu Pak Sudana. Jadi benar-benar melihat kebermanfaatan yang universal Pak ya? Iya betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setiap menghadapi persoalan, kasus dan lain sebagainya, tentunya saya selaku pemimpinan ada prosedural yang harus ditempuh. Kita tidak bisa semena-mena mengambil langkah konkret, nggak bisa gitu. Tentunya harus kita analisis, kita pertimbangkan dengan matang. Apa saja sih persoalannya? Yang pertama, saya harus menghadirkan kubu-kubu yang menghadapi kasus-kasus persoalan itu ya. Saya panggil guru BK-nya, saya panggil wali kelasnya, begitu juga saya panggil para wakaseknya. Yuk, persoalan apa sih yang terjadi? Kembangkan. Setelah itu kita identifikasi ya, identifikasi sejauh mana persoalan ini menyangkut keberadaan kondisivitas sekolah ya. Kalau misalkan kasusnya itu benar-benar berpengaruh terhadap mengganggu kondusivitas sekolah, tentunya kepala sekolah juga pertimbangannya matang ya. Tentunya harus ada punishment, ada hukuman yang setimpal ya. Entah itu saya misalkan mengeluarkan kebijakan menskor ya, atau memindahkan sekolah lain misalkan kasus siswa. Tentunya ini tidak kita semena-mena setelah kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita analisis, ke tahap selanjutnya adalah menghadirkan orang tua ya yang memiliki kasus tersebut. Ya, jadi kita harus menggali, kita harus menerima masukan dari beberapa pihak
baik itu dari intern sekolah maupun dari orang tua siswa, itu kita hadirkan ya. Setelah kita hadirkan keduanya di hari pertama, misalkan para wakasek, wali kelas, saya laporan. Yang kedua saya panggil orang tuanya, ya. Kita identifikasi, setelah identifikasi baru kita bisa memutuskan ya lebih lanjut lagi. Nah itu kenapa saya butuh waktu ya, tentunya harus ada pertimbangan dengan matang, harus ada pertimbangan matang supaya tidak ada yang dikecewakan, baik itu guru atau para wakasek, para pembina, wali kelas tidak mengalami atau tidak dikecewakan. Begitu juga orang tua ya, orang tua tidak kita kecewakan. Tetapi kalau sudah keduanya duduk bareng, duduk sama-sama ya, baru kita bisa mengambil keputusan seperti itu, baik buruknya. Itu mungkin Pak sudah sesuai dengan prosedur ya. betul, harus sesuai dengan prosedur. Ada langkah-langkah lah, langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah ini juga tergantung pada kasus-kasusnya. Kalau misalkan kasusnya lebih berat dan perlu membutuhkan waktu yang cepat, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak harus dilaksanakan? Ya. Betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya dalam hal kasus-kasus dilema etika itu pertimbangan juga harus dengan matang ya. Intinya satu, jangan sampai ada yang dikecewakan, itu satu ya. Tentunya kita harus mengenal kalau dalam istilah pengelolaan kinerja itu ada langkah-langkah. Pertama harus ada identifikasi pertanyaan, ada observasi, ada identifikasi masalah, ada tindak lanjut, dan terakhir ada refleksi ya. Sama kita juga dalam menghadapi setiap kasus ya yang dilema etika itu harus menempuh hal-hal tersebut gitu. Hal tersebut bagaimana supaya nilai-nilai atau yang berkaitan tentang apa namanya budaya-budaya hal seperti itu tidak mendarah daging, tidak berkelanjutan. Nah, ini perlu penelaahan lebih lanjut lagi. Tentunya di dalam suatu lembaga yang formal seperti sekolah ini gitu, banyak karakter ya, banyak karakter, banyak sifat, pola pikirnya juga berbeda ya. Tentunya kita harus menghargai itu semua ya. Ada yang tipikal orangnya misalkan ketika kita kasih solusi dia langsung menanggapi, dia langsung merespon. Ada juga yang tipikal yang ketika kita kasih masukan masih tidak mengendahkan. Nah itu perlu kita pahami dan perlu ketegasan juga, ya seperti itu. Pak, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya mungkin salah satunya internal, masih di internal sekolah kita ya. Tantangannya salah satunya misalkan ada efek tentunya karena guru yang bersangkutan misalkan kurang perhatian atau kurang diperdulikan oleh pimpinan. Itu juga perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan ya. Tentunya bagaimana kita supaya hal-hal tersebut itu tidak mengalami kekecewaan antar berbagai pihak. Harus hati-hati ya. Harus benar-benar mengenal lebih dalam lagi tentang persoalan tersebut ya. Dilema etika memang ini salah satu yang sering terjadi di lapangan karena berbagai macam karakter tadi ya, sifat karakter tadi gitu. Itu harus kita benar-benar mengetahui sejauh mana gitu kan, bukan hanya kita mengenal sifat dan karakternya di kelembagaan kita saja. Bagaimana misalkan dia
tingkah lakunya ketika di luar sekolah gitu kan, bagaimana dia tingkah lakunya ketika bersosialisasi dengan masyarakat, kita itu harus tahu sebagai bahan pertimbangan kita dalam membuat keputusan di level sekolah gitu. Jadi benar-benar harus mengetahui latar belakang gitu Pak ya. Betul, harus dapat harus mengetahui lebih lanjut latar belakang tersebut. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam membuat sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Dalam mengambil keputusan tentunya kita memaknainya tergantung persoalannya, Pak Sudana. Ya, persoalannya. Seberapa berat persoalan itu, ya, seberapa besar. Kalau misalkan hanya levelnya tingkat sedang-sedang saja dan membutuhkan misalkan langkah-langkah yang konkret, ya tentunya sekolah juga harus memiliki langkah-langkah tertentu kan levelnya. Misalkan kita memanggil orang tua atau memanggil yang bersangkutan, internal masih di internal sekolah kita ya. Tantangannya salah satunya misalkan ada efek tentunya karena guru yang bersangkutan misalkan kurang perhatian atau kurang diperdulikan oleh pimpinan, itu juga perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan ya, tentunya bagaimana kita supaya hal-hal tersebut itu tidak mengalami kekecewaan antar berbagai pihak. Harus hati-hati ya. Harus benar-benar mengenal lebih dalam lagi tentang persoalan tersebut ya. Dilema etika memang ini salah satu yang banyak sering terjadi di lapangan karena berbagai macam karakter tadi ya, sifat karakter tadi gitu. Itu harus kita benar-benar mengetahui sejauh mana gitu kan, bukan hanya kita mengenal sifat dan karakternya di kelembagaan kita saja, bagaimana misalkan dia tingkah lakunya ketika di luar sekolah gitu kan, bagaimana dia tingkah lakunya ketika bersosialisasi dengan masyarakat, kita itu harus tahu sebagai bahan pertimbangan kita dalam membuat keputusan di level sekolah gitu. Jadi benar-benar harus mengetahui latar belakang gitu Pak ya. Betul, harus mengetahui lebih lanjut latar belakang tersebut. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam membuat sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Dalam mengambil keputusan tentunya kita memaknainya tergantung persoalannya, Pak Sudana. Ya, persoalannya. Seberapa berat persoalan itu, ya, seberapa besar. Kalau misalkan hanya levelnya tingkat sedang-sedang saja dan membutuhkan misalkan langkah-langkah yang konkret, ya tentunya sekolah juga harus memiliki langkah-langkah tertentu kan levelnya. Misalkan kita memanggil orang tua atau memanggil yang bersangkutan, kita diskusi ya. Terus kita identifikasi masalahnya. Setelah kita identifikasi masalahnya, kita analisis masalahnya. Setelah kita analisis masalahnya, baru kita tidak lanjuti persoalannya. Setelah kita tidak lanjuti, kita refleksikan diri gitu kan. Refleksikan apa sih hikmah yang terjadi ketika persoalan ini berkembang ya. Supaya ini ya sebagai refleksi diri, antisipasi persoalan-persoalan yang terjadi supaya tidak berkembang, tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, ini yang perlu. Tetapi kalau persoalannya sangat berat, butuh waktu yang sangat mendesak, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Contohnya kasus-kasus misalkan kaitan tentang asusila dan sebagainya, itu tidak bisa kita tolerir kan,
karena saat ini kan sudah berjalan undang-undang kaitan tentang TPPK, tentang penanganan tindakan kekerasan, ya kan. Semakin tergantung kasusnya yang kita hadapi, semakin berat kasusnya dan semakin cepat semakin bagus penyelesaiannya gitu. Tentunya perlu pertimbangan dengan matang. Penyesuaian dari masalah untuk masalah penyelesaiannya bisa diagendakan dan secara langsung gitu. Iya betul. Oke, adakah gitu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kita tentunya salah satu yang pertama yang saya harus lakukan, saya harus mendengarkan guru-guru panutan di sini, ya, senioritas yang memiliki, yang menurut penilaian saya itu dalam mengambil keputusan tentunya seorang pimpinan juga tidak semena-mena gitu. Kita harus menerima masukan dari para guru-guru yang saya anggap di sini memiliki peran penting, ya. Tentunya ini perlu kita perhatikan dan perlu kita carikan pertimbangan dengan matang, ya. Selain masukan seperti itu. Yang kedua, ya kita harus juga banyak diskusi dengan masyarakat, dengan komite sekolah. Nah, kebetulan di sekolah saya sudah terbentuk paguyuban. Beberapa bulan yang lalu saya membentuk paguyuban orang tua siswa. Nah, ini antisipasi hal-hal seperti ini. Ya, saya membentuk paguyuban itu tidak harus lebih selektif lagi. Yang saya anggap misalkan memiliki peran di masyarakat, yaitu itu akan lebih baik lagi. Jadi kita harus mendengarkan masukan, ya, dari entah itu internal sekolah maupun dari masyarakat, biar keputusan kita itu benar-benar lebih matang lagi, ya, tidak semena-mena, tidak seolah-olah ada tekanan, ada paksaan seperti itu. Dari faktor intern dan eksternal sekolah. Iya, betul. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama adalah tentunya segala kejadian, segala persoalan itu kita memaknainya sebagai evaluasi, sebagai kritikan kita. Sudah sejauh mana sih aturan-aturan yang kita buat, ya. Tentunya aturan yang diterapkan oleh sekolah itu saya berpikirnya tidak tentunya tetap mengalami perubahan. Harus menerima masukan dari para guru-guru yang saya anggap di sini memiliki peran penting, ya. Tentunya ini perlu kita perhatikan dan perlu kita carikan pertimbangan dengan matang, ya. Selain masukan seperti itu. Yang kedua, ya kita harus juga banyak diskusi dengan masyarakat, dengan komite sekolah. Nah, kebetulan di sekolah saya sudah terbentuk paguyuban. Beberapa bulan yang lalu saya membentuk paguyuban orang tua siswa. Nah, ini antisipasi hal-hal seperti ini. Ya, saya membentuk paguyuban itu tidak harus lebih selektif lagi. Yang saya anggap misalkan memiliki peran di masyarakat, yaitu itu akan lebih baik lagi. Jadi kita harus mendengarkan masukan, ya, dari entah itu internal sekolah maupun dari masyarakat, biar keputusan kita itu benar-benar lebih matang lagi, ya, tidak semena-mena, tidak seolah-olah ada tekanan, ada paksaan seperti itu. Dari faktor intern dan eksternal sekolah. Iya, betul. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama adalah tentunya segala kejadian, segala persoalan itu
itu kita memaknainya sebagai evaluasi, sebagai kritikan kita. Sudah sejauh mana sih aturan-aturan yang kita buat, ya. Tentunya aturan yang diterapkan oleh sekolah itu saya berpikirnya tidak tentunya tetap mengalami perubahan-perubahan, ya. Mungkin tahun ini persoalan lain, tahun depan ada lagi dengan persoalan yang berbeda. Ya, ini sebagai masukan juga untuk membuat punishment, ya, punishment, aturan-aturan yang ada di sekolah, ya. Jadi evaluasi yang berkembang ini ya, memang banyak bermakna sebagai kritikan kita terhadap saya selaku pimpinan. Jangan sampai kritikan yang kita terima itu menjadi catatan buat kita, tetapi buat introspeksi diri kita, masukan kita, motivasi kita, ya, semangat kita. Oh, ini nih, kita harus seperti ini, ya. Kita menjalankan program, ada nggak program ini ke depan memiliki kebermanfaatan untuk guru, untuk siswa, dan sebagainya, ya. Segala sesuatu itu harus kita evaluasi, kita refleksikan untuk bermanfaatan dan untuk kebaikan ke depannya, gitu kan. Kebaikan. Salah satunya adalah misalkan di awal tahun ajaran kita harus ada kesepakatan kerja, ya, kesepakatan dari mana dibuatnya, dari setiap persoalan yang berkembang terjadi, ya. Ini aturan-aturan seperti ini yang perlu menjadi perhatian dan harus kita laksanakan, ya. Itu Pak Sudan. Biasa jawabannya saya menjadi semangat, pengen juga gitu mengalami sebagai seorang pemimpin, ya, gimana. Jadi pengambil keputusan Bapak laksanakan ini sangat luar biasa, menambah ilmu buat saya, khususnya. Terima kasih nih Pak Ladang telah memberikan waktunya wawancara dengan saya. Mungkin hanya itu Pak, pertanyaan yang saya lontarkan untuk Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Sudana, tetap semangat, ya. Tetap, ini CGP ini kan salah satu pemimpin pembelajaran, salah satu cikal bakal penerus yang memimpin salah satu kelembagaan formal. Tentunya bukan hanya kita secara teori yang kita perdalam, tetapi kebermanfaatan makna-makna atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu menjadi perhatian, anggap sebagai uji mental kita lah. Uji mental untuk lebih lanjut lagi, untuk menghadapi sekolah-sekolah yang notabene mungkin lebih besar lagi persoalannya. Ini bermacam-macam persoalan yang terjadi. Jadi saya selama bertugas kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahun ini memang kurang lebih sekitar tiga kali berpindah ke sekolah dan banyak memiliki medan yang berbeda, persoalan yang berbeda di lapangan. Intinya setiap perpindahan kita harus kita maknai sebagai motivasi diri kita untuk membentuk mental kita, ya, membentuk mental kita, kekuatan kita di dalam semangat. Yang penting asal kita menjaga mental kita, semangat kita, ya, untuk bersama-sama. Dan jangan lupa satu lagi, seorang pimpinan harus bisa merangkul semua pihak, ya. Jangan sampai mengucilkan pihak yang dianggapnya tidak baik, ya. Seorang pimpinan harus merangkul semuanya, ya. Entah itu si A, si B, si C, ya. Bagaimana, ya itulah maknanya seorang pemimpin itu harus bisa mengetahui karakternya, harus bisa mengetahui sifat dan semuanya, gitu. Kalau kita sudah merangkul, kalau kita sudah memiliki rasa kepedulian, ya, insya Allah kenyamanan, kedamaian, budaya positif yang terjadi di sekolah itu akan berjalan dengan baik. Itu mungkin masukan saya, Pak Sudana, ya. Tetap semangat, ya, CGP. Terima kasih atas saran-sarannya dan ilmu yang disampaikan luar biasa dalam ini, ya. Sudah banyak sekali pengalaman Bapak, ya. Sama-sama. Terima kasih.
kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Sudana, sehat selalu. Di lain Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam, Pak Dana. Saya Sudana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Ini saya akan ada beberapa pertanyaan gitu ya tentang tugas saya, yaitu tugas di modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, yang ingin ada pewawancaraan tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan gitu, Pak. Baik. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Yus. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Mengidentifikasi ya. Jadi memang ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu ya, tentu saja kita ambil dari berbagai perspektif ya. Yang pertama, jadi ketika ada sebuah kasus, informasi yang mungkin pada saat itu kita sebagai kepala sekolah berhalangan hadir atau tidak ada di tempat gitu, sebisa mungkin kita menerima informasi jangan dari satu sumber saja. Jadi pastikan informasi itu sudah kita simpan atau sudah kita rangkum ya dari berbagai macam perspektif atau dari berbagai macam versi gitu. Jadi insya Allah setelah semua informasi itu utuh, baru kita tentukan bagaimana langkah kita selanjutnya untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi cari asal usulnya dulu. Betul, ditelusuri dulu sampai tuntas. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pasti jika memang terdapat kasus seperti itu ya, jadi dua-duanya memang benar dan dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan, sebisa mungkin kita mengambil langkahnya harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai ada dua pihak yang dikecewakan atau dua pihak yang memang karena memang dua-duanya benar dan mungkin bisa kita prioritaskan untuk skala yang lebih besar atau kemaslahatan banyak orang gitu, paling begitu. Jadi Skalanya. betul, kita prioritaskan untuk yang memang bisa menyelamatkan yang banyak itu, Lebih urgensi. yang lebih urgentnya, betul. Oke, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengatasi hal tersebut, untuk pengambilan keputusan ya. Iya, itu tadi. Jadi yang kita akan lakukan tentu saja kita akan mengambil langkah-langkah yang memang tadi ya banyak hati-hati gitu. Jadi sebelum kita lakukan, biasanya saya melakukan koordinasi terlebih dahulu ya dengan para wakasek terutama gitu di awal. Kemudian jika memang dari para wakasek, kemudian saya juga meminta pendapat dari guru-guru agar ketika kita mengambil langkah itu tidak langsung tidak sepihak gitu, agar tidak menimbulkan efek yang lebih merebak lagi. Jadi harus ada kehati-hatian dan itu tadi, jadi sebisa mungkin kita harus memperoleh informasi yang utuh terhadap sebuah kasus agar memang solusinya itu benar-benar tepat. Simpang siur, Pak ya? Iya, betul. Real ya? Fakta yang ada ya? Betul. Terus nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tadi, bisa diulang pertanyaannya? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oke, yang dianggap efektif. Caranya apa-apa? Gitu. Mungkin dari pengukuran skala prioritas ya. Pengukuran skala prioritas, mana yang lebih penting untuk diselamatkan gitu ya. Kemudian juga mana yang lebih penting untuk diutamakan. Ini kan pertanyaannya masih umum banget nih ya. Yes. Jadi ya memang
Ya itu tadi, jadi si skala prioritas itu yang harus kita pilih di antara berbagai pilihan tersebut gitu. Jadi kita pertimbangkan sematang mungkin, baru kita koordinasikan dengan teman-teman Wakasek atau rekan-rekan guru yang lain, baru kita tentukan, oh ini solusinya begini gitu. Jadi kepala sekolah dalam hal sebagai pemimpin tidak juga langsung ujuk-ujuk dari sendiri gitu ya, mengambil keputusan, tapi saya selalu memberikan pemahaman dulu atau memberikan pendapat ya kepada teman-teman rekan guru dan yang lainnya untuk sama-sama kita carikan solusinya gitu, agar itu tadi bisa terselamatkan semuanya. Pendapat yang benar-benar disepakati semuanya. Nah, betul, atas kesepakatan bersama, dan memang sudah diuji gitu. Kalau misalkan kita ngambil keputusan ini konsekuensinya gini, kalau misalkan kita ngambil konsekuensinya gini, nanti hasilnya begini. Jadi benar-benar harus banyak hati-hati gitu dalam mengambil solusinya. Harus ada pengujian-pengujian. Harus diuji dulu gitu kemungkinannya. Terus hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, kalau tantangannya memang beragam ya, tergantung dari kasusnya itu berasal dari intern atau ekstern gitu ya. Misalnya kalau misalkan intern, kemungkinan ya hanya memang dari kepala sekolah dengan rekan guru, atau memang sesama rekan guru saja gitu. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan kasus-kasus yang di luar itu, misalnya harus melibatkan masyarakat, nah itu mungkin tantangannya lebih menantang lagi gitu, dan treatment dari solusi permasalahan tersebut agak harus lebih ya itu tadi, harus lebih kehati-hatian, kemudian skala prioritas harus lebih kolaborasi lagi dengan rekan-rekan sejawat untuk pengambilan keputusan. Jadi tergantung dari mana sumber masalahnya itu gitu. Kalau paradigma berpikir mah mungkin sebenarnya semua orang dewasa di sini sebenarnya mungkin mengetahui ya apa yang harus diambil keputusannya yang baik gitu, mana yang harus tidak diambil atau harus dihindari gitu keputusan yang buruk. Cuman ya balik lagi ke itu tadi. Jadi di awal kita harus mengetahui dulu permasalahannya, intinya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus diutamakan, siapa yang harus didahulukan begitu. Tantangannya itu bisa jadi ada di salah satu, ada di kedua-duanya gitu. Betul. Ya. Karena sama-sama kan merasa benar. Ya. Semuanya merasa benar. Terus nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau membicarakan jadwal sih sebenarnya mungkin bisa dikatakan terjadwal, karena misalnya di rapat rutin atau briefing atau pembinaan, biasanya kita di sini ada 1 bulan bisa minimal 2 kali ya briefing atau rapat kedinasan gitu. Nah di situ juga bisa disisipkan agenda-agenda yang berkaitan dengan misalnya perbaikan komunikasi antara rekan guru, misalnya kan itu juga bisa disisipkan ya. Jika memang ada sedikit lecutan atau permasalahan terhadap 1 dan 2 rekan guru, yuk kita obrolkan gitu. Itu kadang saya sisipkan sebenarnya mulai dari kemarin tuh. Itu juga ada atas ide dari teman-teman juga. Kemudian apa tadi, kalau misalkan rutin, ya bisa dikatakan rutin. Kemudian kayaknya tadi pertanyaannya agak banyak tuh. Bentuk prosedurnya. Bentuk prosedurnya sebenarnya kalau ngomongin bentuk prosedur, paling bentuknya bisa mediasi mungkin ya. Jadi dipertemukan misalnya ada 2 individu yang berkonflik ya, kemudian kita mediasi, tapi memang sejauh ini prosedurnya mungkin masih sebatas klasikal ya, jadi masih secara keseluruhan kita sama-sama pembinaan gitu, baru sebatas itu. Luar biasa Pak jawabannya. Adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk yang membantu, alhamdulillah di sini
memang kita maksimalkan dari masing-masing SDM ya, rekan guru itu kita maksimalkan untuk bisa ikut berpartisipasi gitu ya dalam membantu untuk memecahkan suatu masalah gitu. Adapun memang itu apa namanya, skala atau tingkat permasalahannya itu kalau misalkan memang besar harus difloorkan ke forum rapat, atau bisa juga memang dari skala yang hanya wakasek saja gitu, dan itu bisa terjadi tergantung dari tingkat seberapa besar masalah yang harus dibahas. Apakah memang harus semuanya tahu atau memang hanya orang-orang tertentu saja sebatas wakasek saja gitu. Jadi mungkin di situ pilihannya kadang sih ditentukan oleh saya sebagai kepala sekolah gitu untuk membahasnya di forum yang besar atau forum yang kecil. Dari tingkat masalahnya. Betul, dan yang membantu ya rekan-rekan kerja, rekan-rekan guru semua pegawai di sini. Semuanya besar sih semuanya. Terus sekarang nih pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, iya alhamdulillah ya, pelajaran yang bisa dipetik dari percakapan kita, dilema etika itu bisa jadi ke siapapun dan kapanpun ya, dan kita tidak tahu dan kita juga kadang tidak siap kapan datangnya, dan mungkin yang harus kita lakukan adalah untuk mencari solusi yang memang baik dan tidak mengecewakan semua pihak gitu ya. Win-win solutionnya adalah ya tadi mengumpulkan semua informasi secara utuh, kemudian mengkomunikasikan kepada rekan-rekan untuk yuk kita sama-sama cari solusi atau alternatif solusi gitu ya, kita brainstorming gitu. Kemudian kita akan menguji dulu nih, kita ketika kita mengambil langkah solusi ini konsekuensinya seperti apa, kalau misalkan alternatif yang ini konsekuensinya juga seperti apa, dan semakin banyak alternatif solusi yang kita miliki gitu, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih apa namanya ya, lebih menyenangkan semua orang gitu. Pengalaman yang bertambah ya. Betul. Luar biasa ya jawaban-jawabannya. Terima kasih nih atas Sami-sami, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan nanti juga kalau saya ya diberi kesempatan jadi seorang pemimpin. Asik. Insya Allah lah. Apa namanya dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik, terutama tentang pengambilan keputusan ini. Betul. Karena Sama-sama benar. ini rentan gitu ya. Kalau benar-benar apalagi dilema etika itu sangat luar biasa. Ya. Iya. Karena dua-duanya yang merasa. Nah itu dia betul. Di tengah-tengah harus mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama, terima kasih juga. Doakan saya semoga lulus. Amin. Lulus dengan nilai terbaik. Oke. Demikianlah hasil wawancara saya kepada kepala sekolah tentang tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan universal. Salam guru penggerak seluruh Indonesia. Audio Jungle.